sahabat-sahabat tani dimanapun berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat. Lagi di video saya kali ini, akan membahas tentang aplikasi penyemprotan pestisida untuk aplikasi kedua dari terakhir sebelum panen. Jadi aplikasi pestisida ini saya lakukan di tanaman padi saya jenis Impari 32. Nah, ini padi saya jenis Impari 32 yang bersebelahan langsung dengan padi jenis Trisakti. Jadi padi jenis Impari 32 saya ini sudah berusia 75 hari setelah tanam. Nah, ini sudah ada yang mulai menunduk, di sebagian masih menyempurnakan keluarnya malai. Ini sebenarnya pertumbuhannya sudah normal, tapi mengapa saya harus melakukan penyemprotan lagi dengan komposisi, nutrisi dan pestisida pembasmi hama serta pestisida pembasmi atau pencegah jamur, penyakit yang diakibatkan oleh jamur. Jenis Impari 32 ini mulai dari umur 75 hari setelah tanam sampai pada panen nanti masih tergolong lama dan masih memungkinkan munculnya hama dan penyakit yang menyerang tanaman padi ini. Jadi perlu proteksi dan nutrisi yang pas untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dari hasil panen padi ini nantinya. Jika tidak demikian, adanya hama dan penyakit yang timbul itu dapat juga mempengaruhi terhadap kualitas dan jumlah hasil panen nantinya. Jangan sampai padi yang sudah normal pertumbuhannya pada usia 75 hari berkurang hasilnya akibat kelalaian kita dalam menjaga padi ini dari serangan hama dan penyakit. Jadi perlu nutrisi dan proteksi dan menggunakan pestisida yang pas. Nah, kali ini saya akan menggunakan pestisida dan nutrisi seperti ini. Untuk membasmi dan mencegah kembalinya hama, ulat penggeret batang dan urang batang coklat, saya menggunakan pestisida Pirtaco. Ini jenis insektisida.
khusus untuk membasmi ulat dan mencegah kembalinya ulat dan urang coklat, saya menggunakan pestisida Metaco. Kemudian untuk membasmi dan mencegah kembalinya serangan penyakit yang diakibatkan oleh jamur, saya menggunakan fungisida tandem. Nah, kandungan dari fungisida tandem ini yaitu azoxystrobin dan difenoconazole. Ini hampir sama kandungan bahan aktifnya dengan fungisida amistato. Jadi saya cukup menggunakan tandem karena harganya setengah lebih murah daripada amistato, tapi fungsinya sama. Kemudian untuk nutrisi saya menggunakan K50. K50 ini liquid potasium oksid 50% atau KCl cair dengan kandungan free klorin dan zat PT, mengandung zat pengatur tumbuh. Nutrisi ini dibutuhkan untuk pengisian bulir. Dan memperkokoh batang padi. Nah, meskipun diisi dengan K50, tetapi jika masih ada hama dan penyakit yang menyerang, maka hasil padi tidak akan maksimal. Jadi perlu kombinasi ketiga pestisida ini. Ini insektisida untuk ulat dan ureng, kemudian ini untuk jamur atau penyakit, kemudian ini untuk nutrisi. Nah, ini dia kandungannya. K50 itu merupakan tonikum daun dengan kekandungan potasium yang tinggi untuk menyokong fotosintesa dan pembentukan pati yang diaplikasikan pada saat pembentukan biji atau buah pada tanaman. Jadi unsur yang terpenting di sini adalah potasium oksid dan magnesium oksid. Kandungannya itu 50% dan magnesium oksidnya 10%. Selain itu, zat PT-nya juga sangat penting untuk memperpanjang malai padi. Jadi, kalau malainya panjang dan bulirnya banyak, kemudian pengisiannya padat, bobotnya berat, maka hasilnya juga akan maksimal. Oke. Padi pada usia 75 hari ini, kalau jenis padi Inpari 32 itu sangat rawan terhadap penyakit busuk leher yang diakibatkan oleh jamur, dan rawan juga terkena jamur Mustilago yang biasa melengket pada bulir-bulir padi. Nah, kemudian padi ini juga rawan terhadap penggerek batang dan hama kereng coklat. Jika dilihat
sebenarnya padi ini kita lihat sudah menunggu hari untuk sampai panen, tetapi waktu yang cukup panjang ini bisa saja muncul hama dan penyakit yang mengakibatkan padi itu tidak normal sampai pada panen. Jadi perlu aplikasi pestisida ini. Nah, untuk satu kali aplikasi ini membutuhkan dana yang cukup besar. Kemudian ini 215, 150, 150. Jadi total harga pestisida yang diaplikasikan pada hari ini, pada saat ini adalah 515.000 untuk 1 hektar tanaman padi. Jadi cukup besar. Tapi jika dibandingkan dengan hasilnya nanti, mudah-mudahan selamat sampai panen dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Tuhan, maka harga ini tidak sebanding dengan hasilnya. Mudah-mudahan, amin. Nah, yuk kita aplikasikan. Nah, selain pestisida tersebut, saya juga menambahkan insektisida spontan. Insektisida ini saya tambahkan untuk membasmi telur-telur kupu-kupu penggerek batang yang bisa saja sudah ada pada daun-daun padi. Jadi ini untuk membasmi telur kupu-kupu yang mulai menetas menjadi ulat, agar ulat tersebut tidak sempat masuk ke batang padi. Nah, ini akan diaplikasikan 200 ml per tangki air 20 liter. Kandungan bahan aktif dari pestisida spontan ini, adalah di Mehipo 400 gram per liter. Jadi 1 liter ini cukup untuk diaplikasikan pada 1 hektar lahan. Nah, jika serangan atau telur kupu-kupu itu jumlahnya banyak, perlu untuk menambahkan insektisida spontan ini lebih banyak. Jadi per hektar bisa digunakan 2 liter. Tapi karena pada padi saya ini telur kupu-kupunya tergolong sedikit, maka saya hanya menggunakan 1 liter saja. Oke. Jadi harganya 1 liter spontan ini yaitu 100.000, cukup murah, tapi cukup ampuh untuk membasmi telur kupu-kupu yang sudah menetas menjadi ulat.